Macan. Nami berteriak dengan kuat, si kepala besar berdiri di sudut tak bersuara, tiba-tiba berdiri, wajahnya suram mengarah ke Desta sana. Dia adalah bodyguard yang dipekerjakan keluarga Qin dengan bayaran mahal. Katanya pensiunan dari pasukan khusus, kemampuannya menghadapi 7 atau 8 orang dewasa bukan masalah. Saat ini mendengar perintah Nami, tentunya bersiap untuk menghajar. Desta sama sekali tidak mempedulikan si kepala besar, dia hanya melihat ke arah Vero, berkata, Vero, "Kamu jangan takut, aku akan segera menolongmu." Wajah Vero penuh air mata. Dia takut dan juga terharu. Dengan tatapan dalam melihat Desta. Di saat yang sama juga sangat membenci dirinya. Tidak hanya tidak bisa membantu Desta, malah selalu harus Desta yang menolongnya, tapi, dia juga tidak ingin seperti ini, hanya bisa menyalahkan dirinya terlalu sial, setiap kali masalah selalu dengan sendirinya mendatanginya. Seperti kali ini, dia hanya berjalan keluar dari toilet. Pada saat menghempaskan air noda di atas tangannya, tidak sengaja mengenai baju Nami. Nami langsung marah besar. Tanpa berbicara langsung menamparnya 2 kali, dan juga menyuruhnya mengganti rugi, mengatakan kalau dress mermaidnya ini dibuat khusus oleh Versace, harganya 200 juta lebih. Ini mengejutkan Vero yang biasanya selalu berhemat. Tapi masih belum menunggunya setuju untuk ganti rugi, pria yang di sebelah Nami tersenyum iblis menyuruh Vero menemaninya semalam, maka dia akan membantu membayar uang ini. Saat Vero ingin menolak, pria itu langsung menyuruh bawahannya menggendongnya ke lantai 3. Dia bahkan tidak sempat meminta pertolongan kepada Desta, untungnya orang hotel waspada, langsung pergi mencari Desta, barulah masalah pun tidak berkembang sampai tahap paling buruk. Saat ini, si kepala besar itu sudah sampai di hadapan Desta, dia dari atas menatap Desta, berkata, "Idiot, berani-beraninya menyinggung nona muda, bersiap pergi mati saja." Dua pria itu tidak buru-buru melakukan sesuatu pada Vero. Malah melipat kedua tangannya. Berdiri di sebelah bersiap melihat akhir Desta yang menyedihkan. Hal seperti mempermainkan pacar orang. Tentunya harus di hadapan orang baru seru, tunggu kepala besar mengalahkan Desta, mereka baru bagus-bagus bermain dengan Vero, nantinya ekspresi wajah Desta pasti seru sekali. Lalu, detik selanjutnya, senyuman di wajah mereka menjadi kaku. Melihat kedua tinjuan si kepala besar itu, masih belum sampai di hadapan Desta, pergelangan tangannya sudah ditahan oleh Desta dengan santai. Tidak menunggu si kepala besar bereaksi, Desta berbalik dan menjatuhkan si kepala besar, badan si kepala besar yang besar itu langsung terhempas jatuh. Menimbulkan suara hantaman yang sangat kuat. Si kepala besar terbanting dengan kuat ke atas lantai, seluruh ruangan tidak berhenti bergetar. Detik itu, Nami dan orang lainnya terdiam, senyuman wajah mereka menjadi kaku, tatapannya terlintas kepanikan. Malam ini mereka hanya keluar berkumpul. Sama sekali tidak membawa banyak bodyguard. Jadi si kepala besar itu adalah orang yang kuat di antara kelompok mereka, sekarang dia diselesaikan oleh Desta begitu mudah, kalau begitu mana mungkin mereka adalah lawan Desta. Ho! Si kepala besar yang berbaring di atas lantai mengaum dengan marah, ingin berusaha bangun. Nami dan yang lainnya melihat begitu, hatinya sedikit lega, tapi tidak menunggu mereka lega sepenuhnya, Desta langsung mengangkat kaki, menginjak dengan kuat. Terdengar suara injakan yang kuat. Lutut si kepala besar diinjak Desta sampai patah, dia meraung kesakitan, tapi hati Desta tidak melembut, seperti kilat menginjak bagian bawahnya, langsung memutuskan kaki tangan si kepala besar. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan teriakan kesakitan si kepala besar yang menyedihkan. Sudah bersiap mau bagaimana mati. Desta membalikkan kepalanya, dengan dingin menatap Nami dan yang lainnya. Nami terkejut sampai mundur selangkah, wajah yang cantik itu penuh dengan kegugupan, dia memandang Desta, suaranya bergetar berkata, Kamu mau apa? Aku adalah orang keluarga Qin, kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Qin tidak akan melepaskanmu." Keluarga Qin. Desta tersenyum, berani melukai pacarku, jangankan keluarga Qin, meskipun dinasti Qin aku juga akan menghancurkannya. Begitu suaranya terlontarkan, Desta mengangkat satu tangannya dengan kuat menamparkan Nami, wajah Nami yang sombong itu dalam sekejap menjadi bengkak dilihat seperti ada kenari di dalam mulutnya.
Dua pria yang barusan masih menyentuh Vero, sekarang juga panik sampai terus keringat dingin. Mata mereka melihat Desta yang sedang berjalan ke arah mereka. Mereka berdua bersiap untuk meminta ampun. Desta sudah dengan cepat sampai di hadapan mereka, dengan kuat menamparkan wajah mereka, sampai mereka berdua terjatuh ke atas lantai. Vero, kamu tidak apa-apa kan? Tidak mempedulikan dua orang di atas lantai yang tidak tahu masih hidup atau mati. Desta sibuk memeriksa keadaan Vero, untuknya dia hanya sedikit terkejut saja, tidak banyak luka serius, bekas tamparan di wajahnya juga sudah menghilang banyak. Kak Desta, akhirnya kamu sudah datang. Vero langsung masuk ke dalam pelukan Desta. Tidak bisa menahan suara tangisannya. Desta tidak berbicara, hanya memeluk erat wanita itu, menggunakan pelukan hangat menghiburnya. Nami yang berbaring di atas lantai melihat keadaan. Sedang ingin diam-diam mengeluarkan handphone memanggil bantuan. Lalu terdengar suara Desta yang dingin, kalau kamu tidak panggil orang, satu tamparan saja sudah cukup, kalau kamu panggil orang, malam ini adalah waktu kematianmu. Perkataan dia ini, bukannya takut dia tidak bisa menghadapi orang yang dipanggil Nami, tapi karena Vero sudah terkejut, sekarang paling membutuhkan istirahat. Hei! Awalnya Nami ingin mengatakan sepatah dua kata yang kejam. Bertanya apakah Desta merasa takut, tapi begitu dia memutarkan kepalanya saat melihat tatapan Desta, seluruh badannya tiba-tiba terkejut, handphonenya sampai terjatuh di bawah tanah. Ini adalah sebuah tatapan menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, takut sekali sampai Nami sama sekali tidak perlu curiga kalau dia menelepon, maka akhir ceritanya pasti mati. Menarik tatapannya, Desta tidak mempedulikan wanita ini lagi, menggendong Vero meninggalkan ruangan VIP. Saat dia kembali ke lantai 2, melihat kalau Stefan sedang berdiri di sana, dengan bosan menunggu, saat dia melihat Desta dan Vero berdua keluar tanpa luka, ekspresinya seperti melihat hantu. Kalian tidak apa-apa. Stefan berkata dengan suara gemetaran. Mood Desta tidak begitu bagus, sama sekali tidak mempedulikan ketertarikannya, tanpa meliriknya, langsung melewatinya turun ke bawah. Ini membuat Stefan kesal. Dia berbaik hati menunggu di sini. Dua orang ini tidak hanya tidak berterima kasih padanya, malah memasang ekspresi sombong. Kenapa sesombong itu? Siapa tahu mereka bisa pulang dengan selamat karena memohon berlutut kepada orang. Tidak berhenti bersujud baru bisa mendapatkan kesempatan ini, sekarang malah berpura-pura di hadapannya, benar-benar tidak tahu diri. Di bawah hotel, Desta sedang melihat Citra yang sedang kepanikan menunggu. Desta, Vero tidak apa-apa bukan? Saat melihat Desta muncul, Citra langsung maju dan bertanya. Desta menggeleng, menurunkan Vero dengan hati-hati. Vero membersihkan air mata di sudut matanya, tersenyum dengan kesulitan kepada Citra. Kak Cit, tolong antarkan Vero pulang, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Desta membalikkan kepala melihat ke arah lantai 3. Melihat Nami dan dua pria itu sedang berdiri di sebelah jendela dengan ekspresi kejam, menatapnya tajam, Nami juga memegang sebuah handphone, seperti sedang menelepon meminta bantuan. Kalau memang seperti ini, maka dia harus menyelesaikan sampai tuntas masalah di sini, kalau tidak siapa tahu di belakang nanti wanita ini diam-diam menggunakan cara licik melawan Desta ataupun Vero. Citra mengerti Desta mau melakukan apa, mengangguk berkata, "Tenanglah, serahkan Vero padaku, kamu sendiri hati-hati sedikit." Vero masih ingin berbicara. Desta malah sudah berjalan ke arah hotel sana. Aslan, segera berikan aku data pribadi beberapa orang yang ada di ruangan chatting di lantai 3. Kirim ke handphoneku. Detik dia masuk ke dalam hotel, Desta mengeluarkan handphone, menelepon nomor Aslan, berkata dengan dingin. Aslan juga baru mendapatkan laporan dari pelayan, berkata kalau Desta mungkin berkonflik dengan orang, dia sedang turun ke bawah, langsung mendapatkan telepon dari Desta. Aku sudah tahu tuan muda kedua, aku langsung pergi kerjakan. Dia berkata dengan cepat, mengikuti dan bertanya pelayan. Nama beberapa orang yang makan di chatting. Setelahnya dia mengurusi informasi terkait, mengirimkan ke divisi informasi gedung Skype. Tidak lama kemudian, divisi informasi mengirim kembali informasi yang sudah sempurna.
Aslan menyuruh asisten mencetak data-data ini. Saat dia membawa data ini datang ke lobi di bawah, seluruh proses menghabiskan waktu tidak sampai 5 menit. Kamu sudah bekerja keras. Desta menerima data, berkata dengan datar. Mengikutinya dan berkata, Tuan Muda kedua, apakah perlu aku menahan mereka agar mereka tidak bisa kabur? Kabur? Mana mungkin mereka bisa kabur? Desta membaca data di tangannya, sambil tertawa dingin dan berkata, sekarang mereka khawatir aku sudah kabur, sedang memikirkan cara mencari orang menghadangku, mungkin tunggu saat mereka turun, akan sangat terkejut kalau aku belum pergi. Detik saat dia selesai berkata, lift di depan berbunyi. Nami dan yang lainnya berjalan keluar dari dalam. Saat mereka melihat Desra, ekspresi wajah mereka berubah menjadi sangat seru. Bajingan kecil, kamu masih berani tinggal di sini. Pria yang tadi pertama dipukul Desta sampai hampir pingsan, saat ini sudah memanggil bantuan, menjadi sombong sekali, menunjuk Desta dan memarahinya. Bocah. Aku sarankan kamu lebih baik berlutut dan bersujud 100 kali kepada kami. Lalu antarkan lagi pacarmu untuk kami berdua bermain, kalau tidak, besok di kuburan akan bertambah satu mayat yang tidak dikenal orang. Pria satunya lagi mengancam dengan tersenyum jahat. Desta sama sekali tidak mempedulikan mereka, dia dengan santai membolak-balikkan data di tangannya, lalu menggangkat kepala melihat dua pria itu dan berkata, kalian berdua, satunya nama Wang Ju, satunya nama Feng Wei, benarkan? Mereka berdua tercengang, tidak menyangka kalau Desta sudah mengetahui data mereka. Tidak menunggu mereka berbicara, Desta sudah mengatakan perkataan yang membuat mereka lebih terkejut. Keluarga Wang. Di Sanbaku bisa dipaksa terhitung keluarga tingkat atas. Mengandalkan menjilat dengan keluarga Qin untuk bertahan hidup, kalau tidak ada keluarga Qin, kalian keluarga Wang sudah dikeluarkan dari keluarga tingkat atas. Mengenai keluarga Feng, juga karena tuan muda pertama keluarga Feng dibeli oleh keluarga Qin. Menikah dengan nona muda kedua keluarga Qin. Menjadi menantu yang dibeli, barulah keluarga Feng bisa mempunyai hak bicara di Sanbaku, kalau tidak keluarga Feng hanya keluarga kecil biasa saja, aku tidak salahkan. Begitu perkataan ini keluar, orang-orang terdekat pelan-pelan memperhatikan keributan di lobi, beramai-ramai membicarakan mereka dengan pelan. Ekspresi wajah Feng Wei dan Wang Ju berubah menjadi suram, lingkaran cahaya tuan muda, yang selalu mereka sendiri anggap di detik ini dengan kejam dikuakkan oleh Desta. Mereka sedang berencana membantah, Nami yang berada di depan dua orang itu malah mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. Saat ini, Nami sudah memoleskan bedak di wajahnya, meskipun wajahnya masih sedikit bengkak tapi sudah tidak separah tadi. Hanya melihat dia dengan kejam dan benci menatap Desta, menggertakkan gigi dan berkata, tampaknya kamu barusan mengupayakan banyak usaha untuk mencari tahu informasi kami, kalau begitu coba kamu katakan, bagaimana latar belakangku. Desta melirik Nami dengan serius, dengan datar berkata, keluarga Qin. Salah satu keluarga senior di Sanbaku. Kemampuannya kuat. Industri atas nama keluarga Qin mencakup setengah Sanbaku. Yang paling membuat orang takut adalah tuan muda pertama keluarga Qin adalah seorang kader tingkat sekolah yang masih muda di dalam kemiliteran. Ada hubungan ini, kalau bilang keluarga Qin kalian adalah keluarga nomor satu di Sanbaku, memang benar adanya, aku berkata seperti ini, nona muda Qin tidak keberatan bukan? Nami mendeci pelan, sambil tertawa dingin berkata, kalau memang sudah tahu status kakakku, kamu masih berani memukulku, nyalimu tidak kecil. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tatapannya berpindah ke Aslan yang di samping tidak mengatakan satu patah kata pun, dengan marah berkata, Aslan, matamu sudah buta ya? Aku dipukul di tempat kalian, kamu tidak hanya tidak memberikan sedikit ekspresi, malah masih berdiri di sebelah orang itu, kenapa kamu ingin menentang keluarga Qin? Aslan memasang senyuman orang baik, sibuk mengayunkan tangannya. Perkataan nona muda Qin terlalu berlebihan, aku Aslan hanya orang biasa, hanya bekerja dengan orang, mana berani tidak senang dengan keluarga Qin. Kalau gitu kamu masih tidak bergerak. Panggil satpam kalian tangkap orang ini, aku suruh papaku investasi 2 triliun untuk hotel super bening. Kata Nami dengan bangga.
Mulut Aslan terbuka tutup, seperti sangat tersentuh dengan 2 triliun itu, tapi setelahnya ditersenyum dan berkata, benar-benar persyaratan yang sangat menggoda, hanya saja harus mengecewakan Nona muda Qin. Aku Aslan hanya bekerja dengan orang, sedangkan bosku adalah orang yang ada di sebelahku, Tuan Desta. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lobi menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa menyangka, hotel nomor 1 di Sanbaku, Hotel Super Bening, rupanya bosnya adalah anak muda yang miskin ini, yang tampaknya hanya orang biasa. Tidak mungkin, bukankah dia menantu tak berguna yang diusir keluarga Chen? Mana mungkin dia adalah bos Hotel Super Bening? Nada Nami sangat menggebu-gebu. Feng Wei dan Wang Ju, dengan tidak mengerti bertanya, Kak Nami, untuk apa menggebu-gebu seperti itu? Meskipun anak ini benar-benar bos Hotel Super Bening, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Qin? Hari ini kita harus membuat dia membayar harganya, berani-beraninya memukul kita, orang yang cari mati. Diam. Nami dengan marah melihat dua orang itu, kedua tangannya mengepal dengan erat. Orang lain mengira Hotel Super Bening hanyalah sebuah hotel yang biasa. Tapi dia Nami sebagai nona muda keluarga Qin tahu kalau di belakang Hotel Super Bening kemungkinan sekali ada bayangan gedung Sky. Posisi gedung Sky di Sanbaku adalah tuan yang sangat layak. Keluarga Qin berani mengatakan kalau mereka adalah keluarga nomor 1 di Sanbaku. Hanya karena gedung Sky bukan hanya sebuah keluarga. Dia hanyalah sebuah mall kecil yang sangat kuat, tapi hanya mall ini saja, semua kekayaan dan kekuasaannya, sama sekali bukan tandingan keluarga Qin. Sekarang Desta tiba-tiba menjadi bos di belakang Hotel Super Bening, jangan-jangan, dia adalah orang gedung Sky. Memikirkan kemungkinan ini, kening Nami yang bersinar tidak bisa menahan mengeluarkan butiran keringat yang kecil. Malah di saat ini, bantuan yang dia carikan sudah sampai, melihat seorang pria kekar yang rambut kiri kanannya berwarna putih, membawa segerombolan orang berbaju hitam masuk ke dalam, langsung mengepung Desta di tengah.